Ada satu hal kekurangan beliau, melupakan jasa orang. Setelah menang kita nggak pernah lagi komunikasi. Dulu kan beliau tuh sempat dekat sama Pak Anies Baswedan, menjadi jubir. Saya dapat kabar semenjak Pak Anies jadi gubernur sampai sekarang tuh Bang Panji WA Pak Anies nggak dibaca. Nah, kalau masalah merosting ya Kiki Saputri adalah juaranya. Ya terbukti kemarin ketika merosting Anies Baswedan juga bahkan videonya viral. Tapi saat ini yaitu Kiki Saputri merosting mantan pendukung dari Anies Baswedan yaitu Panji stand up comedy. Siapa sih nggak kenal Panji? Yaitu stand up comedian yang menurut saya keren lah. Tetapi ketika mendukung Anies Baswedan ya menurut saya logikanya sudah terkikis ya. Nah, seperti ini. Dulu kan beliau tuh sempat dekat sama Pak Anies Baswedan. Apalagi waktu diajak menjadi jubir. Saya dapat kabar semenjak Pak Anies jadi gubernur sampai sekarang tuh Bang Panji WA Pak Anies nggak dibaca. Oh, ini termasuk pengakuan yang sungguh mengejutkan sekali ya. Ternyata setelah menjadi gubernur DKI Jakarta, dulu relawan Anies Baswedan dicuekin. Padahal juga pengorbanan Panji ini menurut saya sungguh sangat keren sekali, di mana teman-temannya tidak mendukung Anies Baswedan, tetapi Panji di sini meyakini bahwa Anies Baswedan adalah orang yang tepat untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Oh, pantesan keras. Kenapa? Cuma batu loncatan. Ini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar. Hahaha. Dari video yang beredar juga bukan hanya video ini saja. Dulu juga ada video sempat viral, yaitu relawan Anies Baswedan juga mengaku ketika Anies Baswedan sudah menjadi gubernur DKI Jakarta, relawan tersebut juga jasa-jasanya dilupakan. Nah, seperti ini. Ada satu hal kekurangan beliau, melupakan jasa orang. Setelah menang kita nggak pernah lagi komunikasi, dan bahkan audiensi pemuda Minang aja tidak ditanggapi beliau gitu. Nah, jadi di sini kan sudah terungkap ya, yaitu relawan Anies Baswedan sekarang ini juga sadar lah, yaitu ketika Anies Baswedan menang di Pilkada DKI Jakarta, jasa-jasa relawan tersebut dilupakan. Padahal berkat jasa-jasa relawan tersebut, Anies akhirnya menjadi atau menduduki kursi DKI 1. Alias Anies Baswedan berkat jasa-jasa relawan tersebut akhirnya Anies menang di Pilkada DKI pada tahun 2017 yang lalu. Nah, di sini sangat beda sekali dengan Presiden Joko Widodo. Nah, diketahui pada tahun 2014 yang lalu banyak relawan-relawan Presiden Joko Widodo yang mengatasnamakan projo lah, yang mengatasnamakan Jokowi mania dan sebagainya, banyak yang menjadi relawan Presiden Joko Widodo. Tetapi saat periode pertama dan bahkan pada saat periode kedua Presiden Joko Widodo ingin maju lagi, relawan-relawan tersebut malah semakin solid dan juga malah semakin banyak dan tersebar luas di berbagai pelosok di Indonesia. Nah, itulah yang kerennya Presiden Joko Widodo sangat menghargai jasa-jasa para relawan, karena memang para relawan itu ya mempunyai keunggulan lah, dia tidak dibayar. Relawan itu yaitu bekerja dengan uang sendiri. Dan masih banyak lagi yaitu keuntungan relawan-relawan tersebut. Tetapi ya seharusnya diperhatikanlah relawan-relawan ya seperti Presiden Joko Widodo lah. Sampai ini pun sampai menjelang akhir masa jabatan dari Presiden Joko Widodo, relawan-relawan Presiden Joko Widodo juga tetap solid mendukung Presiden Joko Widodo sampai purna tugas di 2024. Ini yang keren. Jadi terbukti lah Presiden Joko Widodo sangat menghargai keringat para relawan-relawannya. Karena tanpa relawan-relawan tersebut, Presiden Joko Widodo pasti tidak bisa menduduki kursi 1 di Indonesia, yaitu orang nomor 1 di Indonesia, pasti tidak bisa. Karena berkat relawan lah Presiden Joko Widodo bisa sampai saat ini. Jadi jangan dicuekin lah para relawan. Jadi saat ini ketika Anies Baswedan saat ini menjadi capres, ya pasti akan bingung sendiri. Karena relawan-relawan pada tahun 2017 yang lalu cenderung dicuekin lah. Ini menurut saya ya entahlah. Ini bahkan juga dikomentari oleh Murtadawan. Mari kita dengar pengakuan jujur para pendukung Anies tentang Anies Baswedan. Ini pendukung Anies semua loh yang ngomong. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya.
itu pendukung-pendukung militannya bisa skeptis ini. Syukurlah mereka terbuka, jadi semakin kuat alasan mencoretnya. Nah, bahkan di sini juga pendukung Anies Baswedan yang dulu berdarah-darah, berkeringat-keringat mendukung Anies Baswedan, tetapi ketika Anies sudah menjadi gubernur DKI Jakarta justru melupakan jasa relawannya. Halah Panji Wagiwaksono malu-maluin unta, gak pernah ngomong tegas menentang temen lo. Beraninya cuma nyinyir sama Jokowi. Pasti mereka bukan saja gak yakin, tapi mungkin pernah digibulin seperti rakyat Jakarta. Negara cukup 3 bulan juga bangkrut. Tesaran hutan tutupi kebangkrutan 1 tahun jadi gubernur Indonesia. Seru. Digital memang bagai malaikat pencatat. Bahkan bukan bagai lagi seperti penampakan malaikat yang cashback. Nah, di sini bahkan juga dan kenapa saya memilih Anies Baswedan. Alasannya sebenarnya emang kita nggak bosen ya ngelihat calon presiden yang orangnya juga kita tahu kita nggak akan pilih. Emang kita nggak pengen ya punya calon presiden yang prestasinya tuh bisa kita banggakan gitu. Kalau misalkan orang nanya, oh ya dia pernah ngapain, terus kita bisa ngomong dengan begitu yakin apa prestasi dia. Emang kita tapi apalah daya sekarang juga nyesel banget ya Panji ini yaitu mendukung Anies Baswedan. Ya seperti itulah. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Ketika Panji dikomentari ya hanya sebagai batu loncatan dari Anies Baswedan. Terungkap berapa rincian hutang 92 miliar Anies Baswedan ke Sandiaga Uno. Ya, yang lucu di sini mengkritik hutang pemerintah, tetapi ternyata di sini Anies Baswedan juga mempunyai hutang ke Sandiaga Uno. Memang lidah itu tidak bertulang lah, sangat. Wan Yaman habis manis, rakyat dibuang. Lumayan tuh bang, buat pondasi bangun rumah. Belum lagi dibuat tugu tuyul. Masih mending jadi batu loncatan. Coba kalau jadi batu kerikil. Semoga saja nggak loncat dari jurang. Habis manis ke kemah-kemah kemudian ajur mumur. Biasa wan abut habis manis dilepeh. Bukan begitu bro Panji. Salam di Hard Rockers. Hancur bina. Coba jadi batu buat dilemparin, bikin kerusuhan. Habis batu loncatan jadi batu sandungan. Dalam, luar biasa. Tapi keras, batu loncatan masih lebih mantep lagi muka tembok. Ya seperti itulah. Apalagi juga pada waktu kemarin di berbagai survei itu Anies juga sudah tidak diinginkan lagi ya. Misal ketika besok Anies Baswedan tidak terpilih menjadi presiden dan akan mengajukan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Tetapi masyarakat DKI Jakarta pada survei yang lalu ya sudah tidak menginginkan Anies di Jakarta, melainkan malah memilih Ahok dan bahkan juga Heru Budi Hartono dan bahkan juga Ridwan Kamil yang dipercaya sebagai pemimpin di DKI Jakarta pada lembaga survei yang lalu. Jadi Anies entah ketika besok tidak menjadi capres, entah apa yang dilakukan. Kemungkinan bisa jadi balik jadi dosen lagi ya. Kemungkinan hal itu ya sangat tepat sekali dengan prestasi Anies Baswedan.